Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tanah Suci, jalur di luar tempat pelatihan Luo Feng benar-benar dipenuhi dengan sejumlah besar klan ras tanduk emas yang duduk bersila. Dan tepat di pintu masuk utama duduk pemuda berkulit hitam lapis baja ungu Beikyu, dia duduk di sana bersila dengan mata tertutup. Sou. Seberkas cahaya melesat keluar dari perempatan dan dengan cepat terbang menjauh. Mereka terbang menjauh. Luo Feng manusia ada di antara mereka. Mereka benar-benar terbang begitu saja. Lebih dari 10.000 klan ras tanduk emas semuanya mulai bergerak, bangkit bersama dan menatap langit yang jauh. Di sana seberkas cahaya telah menghilang ke kejauhan, mereka semua mulai marah. Beikyu membuka matanya dan melihat dengan dingin ke tempat kejadian, matanya hampir terbakar api, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, manusia Luo Feng, dasar pengecut. Gemuruh, dia menjadi seberkas cahaya dan menuju ke istana Doyen. Saudaranya dan orang-orang yang bersama mereka mengikuti. Ketika Luo Feng mengaduk gelombang di dunia Laos di antara kelompok ras tanduk emas, di daerah terpencil yang jauh di dalam negara alam semesta, dalam ruang sunyi hitam, tanpa bintang atau planet, hanya puing-puing ruang sesekali, ada lapisan ruang. Yang duduk di dalam, di negara Dewa Agung yang luas ini, benua emas tak berujung naik, di petak rumput dan hutan, hiduplah banyak manusia dengan banyak konstruksi berteknologi maju. Di antara mereka, 100 miliar manusia tersebar di seluruh kota, di dalam setiap kota ada patung seperti dewa. Banyak orang datang untuk menyembah dewa ini. Bagian di mana manusia tinggal hanyalah sebagian kecil dari seluruh negara dewa ini. Lebih dari 30 juta km jauhnya dari tempat tinggal mereka, di dalam gunung yang sangat tinggi yang mencapai lebih dari 1 juta km, ada sebuah kuil di puncaknya, berkilauan emas. Kuil itu sendiri tingginya lebih dari 100.000 km, dan ada banyak siluet di dalamnya. Di dalam kuil, melolong, banyak tentara serangga besar dalam segala bentuk dan ukuran berjalan di dalam kuil. Seseorang bahkan kadang-kadang bisa melihat tentara bak emas, serangga yang tidak mati. Selain ini, ada banyak manusia dengan jubah putih, jubah emas dan baju besi, mereka sering berpapasan tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Di tingkat tertinggi kuil, sarang induk klan serangga setinggi lebih dari 10 km berada di tengah. Itu dikelilingi oleh sejumlah besar tentara serangga emas, sekilas, ada lebih dari 10.000. Menguasai, 3 manusia berjubah emas dikelilingi oleh sejumlah besar tentara, namun mereka segera membungkuk hormat. Kenapa kamu memanggilku? Suara lembut, hampir seperti suara kecantikan mutlak bergema di seluruh aula. Menguasai, pria berjubah emas terkemuka berkata dengan hormat. Seorang abadi yang ditempatkan di dunia Lao ras tanduk emas telah mengirimkan beberapa berita, manusia Luo Feng saat ini berada di kota suci dunia Laos. Tidak, 9, sebuah suara lembut menjawab. Ya, pria berjubah emas terkemuka itu berkata, dan satu hal lagi, peningkatan kekuatan Luo Feng nomor 9 sangat mengejutkan. Dia secara terbuka mengalahkan seorang penguasa domain level 9 jenius dari ras tanduk emas Beichuang, bahwa Beichuang memiliki tingkat pemahaman hukum yang mirip dengan melewati jembatan surgawi tingkat 9 manusia. Dan Luo Feng nyaris tidak memiliki kemampuan untuk melewati jembatan ke-8 selama pertempuran kualifikasi pertama. Apakah ada rekaman? Suara lembut itu bertanya. Pertempuran itu terbuka untuk umum, ada banyak. Keabadian telah mengirimkan rekaman bersama dengan pesannya. Pria itu menunjuk ke udara dan segera muncul proyeksi yang memutar ulang seluruh pertempuran Luo Feng dengan Beichuang. Seluruh rekaman, Beichuang sedang menundukkan Luo Feng. Akhirnya, Luo Feng melepaskan serangannya ke Beichuang dan mengalahkannya. Setelah menyelesaikan rekaman, perusahaan alam semesta virtual manusia, jenius tingkat alam semesta, hanya ada satu yang mencapai jembatan surgawi tingkat ke-8. Pria berjubah emas itu berkata. Dan Luo Feng, dalam dekade yang singkat ini, pemahaman hukum asalnya telah melampaui kejeniusan tingkat alam semesta terkuat. Menurut kecepatan ini, dalam pertempuran kualifikasi penguasa domain beberapa ratus tahun dari sekarang, dia mungkin akan bisa tetap tinggal. Di wilayah primal, kecepatan peningkatannya terlalu mengejutkan. Dalam sejarah umat manusia, hanya yang paling luar biasa dari lebih dari triliunan era, kadang-kadang akan ada kejeniusan mutlak seperti itu. Sebuah suara lembut memerintahkan, naikkan nilainya, jadikan dia nomor 3, target lainnya akan mundur. Ya, pria berjubah emas itu menurut. Juga perintahkan para Undiyings di Laos World, suruh salah satu dari mereka bergerak. Suara lembut itu berkata, jika dia bisa membunuh Luo Feng, mengorbankan satu boneka abadi yang normal bukanlah apa-apa. Namun, jumlah klan serangga kami yang tersembunyi di Laos World terlalu sedikit.
Kami paling banyak bisa mengungkapkan satu yang tidak mati, kami tidak bisa berkorban lebih banyak. Jika dia tidak bisa berhasil, kita hanya harus menunggu dengan sabar. Ya, pria berjubah emas itu berkata dengan hormat, saya akan segera memberikan perintah kepada anggota Departemen Negara Ganwu Universe, dan kepada anggota perlombaan tanduk emas. Pergi, suara lembut itu berkata. 3 prajurit berjubah emas membungkuk secara bersamaan dan pergi. Di wilayah samping negara alam semesta Ganwu, wilayah rahasia alam semesta dunia Laos. Kota suci, dalam tempat tinggal yang tenang. Bunuh Luo Feng, berapapun harganya. Sebuah ras tanduk emas abadi dalam baju besi abu-abu batu duduk di sana, bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari biaya, terlepas dari biaya. Hua, matanya tiba-tiba terbuka dan mata merah darahnya menatap dingin ke depan. Luo Feng, balap tanduk emas abadi bergumam pelan. Penatua, Penatua. Seorang pemuda ras tanduk emas bergegas masuk dari luar, berteriak, kami baru saja menerima berita bahwa manusia jenius Luo Feng telah mengabaikan tantangan Bei Qiu dan telah mengalir langsung dari tempat tinggalnya ke Istana Doyen. Bahwa Luo Feng benar-benar pengecut, dia pengecut. Sangat takut dia bahkan tidak akan melawan Bei Qiu. Pemuda ras tanduk emas mengertakkan gigi. Pria lapis baja batu abu-abu memerintahkan dengan sungguh-sungguh kamu bisa pergi. Iya, Penatua. Pemuda ras tanduk emas menjawab dengan hormat. Istana Doyen. Pria lapis baja batu abu-abu menjadi kabur dan terbang dengan cepat, langsung menuju ke Istana Doyen. Wilayah manusia sangat luas. Klan serangga dan manusia, 2 ras puncak alam semesta telah berjuang selama lebih dari triliunan tahun. Klan serangga telah lama menyembunyikan banyak agen di negara-negara alam semesta. Invasi jiwa dan kemampuan kontrol klan serangga terlalu menakutkan, bahkan manusia yang tidak mati tidak dapat lepas dari kendalinya. Sebaliknya, dengan seluruh ras tanduk emas berkumpul di Laos World, klan serangga hampir tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Hanya ketika beberapa prajurit ras tanduk emas yang kuat membantu dalam perang manusia, mereka kadang-kadang mendapat kesempatan untuk dengan cepat menyerang jiwa para prajurit ras tanduk emas. Dan biarkan mereka membawa mereka kembali ke dunia Laos. Dengan begitu, mereka akan memiliki pion yang tersembunyi dengan aman di dalamnya. Dunia Laos sangat luas, dan dengan terlalu sedikit agen bug di dalamnya, laporan komunikasi mereka tidak mutakhir. Hanya setelah Luo Feng menciptakan kegemparan di kota suci itu, hal itu menarik perhatian salah satu pion, akhirnya membenarkan insiden Luo Feng. Efisiensi mereka sangat rendah. Luo Feng dan rombongan akhirnya mendarat di kaki pegunungan Istana Doyen, setelah itu rombongan menuju istana. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak memikirkan fakta bahwa akan ada ras lain yang tersembunyi di dalam wilayah rahasia ras tanduk emas, bersembunyi untuk menyergapnya. Bagaimanapun, ini adalah area bertahan hidup ras tanduk emas, yang bahkan tidak diketahui oleh banyak makhluk abadi dari umat manusia. Banyak manusia abadi yang bahkan tidak mengetahui fakta bahwa ras tanduk emas adalah ras yang tunduk pada kemanusiaan. Jika hanya sedikit manusia yang mengetahui hal ini, maka pasti akan sangat sulit bagi ras lain untuk menyerang mereka. Meski begitu, Luo Feng masih sangat berhati-hati. Lagi pula dia sekarang adalah utusan pengawas di luar. Sebenarnya sangat umum bagi ras lain untuk membunuh para jenius, ini juga mengapa dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos kekuatannya. Mengalahkan Bei Chuang telah menarik perhatian ras lain, saat dia mengalahkan Bei Qiu, ras lain mungkin akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhnya. Penatua Si Fan Qi, Luo Feng berkata, bantu aku meminta, hanya jika Doyen setuju untuk bertemu denganku, aku akan masuk. Oke. Penatua Si Fan Qi dengan mudah memasuki Istana Doyen. Luo Feng dan kelompoknya berdiri di luar saat para penjaga memandang Luo Feng dan kelompoknya dengan rasa ingin tahu. Jelas sangat sedikit yang pernah benar-benar melihat manusia sebelumnya. Yang mulia Luo Feng, Doyen telah setuju untuk bertemu denganmu, masuklah. Suara sesepuh bergema di telinga Luo Feng. Ah, mata Luo Feng berbinar, memerintahkan, semua orang tetap di sini, Dilan ikuti aku. Luo Feng membawa Dilan dan berjalan melewati pintu masuk. Semua penjaga tampaknya telah menerima perintah mereka, karenanya tidak ada dari mereka yang menghentikan keduanya. Suhu dunia Laos sangat rendah, Istana Doyen bahkan lebih dingin. Luo Feng merasa seperti sedang berjalan di dalam gunung catatan iblis yang sedingin es. Di samping mereka, para penjaga dan staf istana, bersama dengan beberapa murid dapat terlihat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di aula yang sunyi. Tak satu pun dari staf, murid dan penjaga berani mendekati aula ini. Di pintu masuk berdiri 2 mayat hidup, 1 pria dan seorang wanita. Manusia Luo Feng, Doyen ada di dalam, kata pria abadi itu. Luo Feng mengangguk dan membawa Dilan ke pintu, memasuki aula. Saat dia masuk, itu hampir seperti melangkah ke ruang lain. Bagian luar benar-benar terputus, hanya menyisakan aula besar yang sangat dingin ini.
10 mayat hidup berdiri di dalam aula, semuanya hormat, dan di atas mereka semua duduk seorang serdadu yang mengenakan jubah bintang yang memperlihatkan dadanya. Duduk di sana, ruang dan waktu memiliki dia sebagai pusatnya. Tatapannya diadakan dalam kekuatan tak berujung yang sangat besar, itu membuat orang lain segera tunduk. Manusia Luo Feng menyapa doyen ras tanduk emas. Luo Feng membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa hormatnya, Dilan juga melakukannya di sampingnya. Untuk seorang ksatria alam semesta, makhluk yang begitu hebat, rasa hormat diberikan. Tinggi di singgasana aula besar, seorang lelaki tua menatap Luo Feng, tersenyum, "Sudah lama sekali aku tidak melihat manusia muda. Kemudaanmu mengejutkan, aku tidak percaya bahwa kamu telah mengalahkan anak itu Bei Chuang." _2 Doyen, aku melakukannya dengan susah payah. Luo Feng berkata dengan hormat. Dia terkejut di dalam. Gurunya Truyan pernah mengatakan kepadanya bahwa beberapa makhluk mutlak alam semesta dapat melihat berapa lama seseorang telah hidup hanya dari pandangan sekilas. Bahkan makhluk abadi, makhluk hebat itu masih bisa melihat berapa lama mereka hidup hanya dari pandangan sekilas. Doyen ini mungkin telah melihat bahwa dia hanya hidup selama sekitar 300 tahun. Memang seorang doyen yang ditempatkan di kota suci sekuat ini. Luo Feng terkejut. Perlombaan tanduk emas memiliki banyak doyen, mereka yang dapat ditempatkan di sini pasti sangat kuat. Apakah kamu sudah mempelajari tablet suci itu? Doyen itu menunduk dan tersenyum bertanya, hampir seperti dia bertanya pada muridnya sendiri. Ya, manfaatnya sangat besar, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Luo Feng berkata dengan hormat. Tawar yang bergema di dalam aula, doyen tersenyum, Pang kecil, dari apa yang saya mengerti, Anda berjalan di jalan yang sama dengan pemimpin besar kami si Luo Duo, pembaca roh dan kombinasi hukum emas dan ruang angkasa. Tablet suci memang akan memiliki manfaat yang besar untukmu. Luo Feng membungkuk, dengan patuh mendengarkan kata-kata doyen. Apakah kamu ingin mempelajarinya lagi? Dia menatap Luo Feng. Luo Feng merasa malu, papan suci itu memiliki manfaat besar untuk pemahaman hukumku, mengatakan bahwa aku tidak ingin melakukannya adalah bohong. Haha, aku akan memberimu kesempatan lagi, Pang kecil. Jika kamu bisa melepaskan level 9 persenjataan Nansen sebelum kamu mencapai keabadian, kamu akan memiliki kesempatan lain untuk mempelajarinya. Doyen tersenyum, dan jika kamu berhasil menembus keabadian, kamu akan mendapatkan kesempatan lain, waktunya akan sama dengan kali ini. Luo Feng tercengang. Apakah kamu bisa mempelajarinya lagi tergantung pada kemampuanmu? Doyen itu tersenyum. Terima kasih, Doyen. Luo Feng berterima kasih padanya dengan hormat. Haha, Penatua tertawa riang, kedua peluang ini memiliki persyaratannya sendiri. Jika bakat dan kemampuanmu tidak mencukupi, memasuki menara tablet suci akan menjadi aib bagi si Luo Duo. Luo Feng terkejut di dalam, doyen ras tanduk emas ini, ditempatkan di dalam istana doyen adalah makhluk tingkat ksatria alam semesta yang kuat. Namun, dia sangat ramah kepadanya, memberinya kesempatan untuk belajar di depan dan bahkan memberinya kesempatan bebas untuk memilih manual apapun. Benar, doyen ini, dia mungkin melihat bahwa aku mengalahkan Bei Chuang, maka dia lebih memperhatikanku. Luo Feng segera mengerti. Dia awalnya memberi saya kesempatan untuk mempelajari tablet dan memilih manual gratis. Namun 2 peluang ekstra yang dia berikan kepada saya, meskipun mereka memiliki persyaratannya. Namun jika saya tidak dapat mencapai persyaratan ini, dia mungkin tidak akan terganggu dengan saya. Doyen adalah kelompok makhluk tertinggi dalam perlombaan tanduk emas. Bahkan kematian tingkat kaisar, para serdadu ini tidak akan terganggu, kejeniusan manusia adalah sama. Namun, pertempuran Luo Feng dan Bei Chuang telah mengakibatkan informasi rincian Luo Feng diteruskan ke doyen ini. Dia dengan cepat menentukan bahwa kemampuan Luo Feng mengejutkan, maka dia sangat ramah. Waktu sikap seseorang berarti segalanya. Luo Feng hanya makhluk kecil sekarang. Untuk doyen yang begitu sopan, Luo Feng secara alami akan berterima kasih. Jika Luo Feng menjadi makhluk mutlak dalam kemanusiaan di masa depan, akan jauh lebih sulit baginya untuk membuat Luo Feng merasa bersyukur saat itu. Setelah mengakhiri sapaannya kepada para doyen, Luo Feng, si Fan Qi dan Dilan meninggalkan aula besar, para undiing lainnya semua melangkah keluar bersama mereka. Manusia Luo Feng, sebuah suara terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat, yang berbicara adalah seorang pria berjubah longgar. Penampilannya mirip dengan doyen sebelumnya. Dan Anda, Luo Feng melihat orang ini. Yang mulia Luo Feng, ini adalah level resmi abadi Tuka Luo. Penatua si Fan Qi tersenyum di samping dan memperkenalkan. Penatua Tuka Luo adalah putra doyen, dan satu-satunya di antara putranya yang menjadi abadi. Ah, mata Luo Feng berbinar. Tuka Luo berkata dengan acuh tak acuh, manusia Luo Feng, Bei Chuang yang kau kalahkan, bersama dengan saudaranya Bei Qiu, mereka berdua adalah muridku. Luo Feng tercengang. Guru Beizi bersaudara.
Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Anda mengalahkan Bei Chuang, saya hanya bisa memuji Anda. Tuka Luo memandang Luo Feng dengan jijik. Namun, muridku Bei Qiu telah menantangmu. Namun, mengapa kamu tidak menerimanya? Dia telah duduk di luar tempat tinggalmu selama 3 bulan, tanpa jawaban. Bahkan jika kamu menolaknya, kamu harus menunjukkan rasa hormat pada emas kami. Lomba tanduk. Luo Feng tersenyum, Penatua Tuka Luo, jadi kamu adalah guru Beizi bersaudara. Sejujurnya, sudah sangat sulit bagiku untuk mengalahkan Bei Chuang. Aku mendengar dari tetua si Fan Qi bahwa Bei Qiu lebih dari 10 kali lebih kuat. Daripada saudaranya, saya tidak percaya diri sama sekali. Tentu saja saya tidak akan menerima tantangan dan kalah langsung. Jadi kamu mengaku kalah? Tuka Luo tampak tercengang. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, benar, saat ini aku sama sekali bukan tandingan Bei Qiu. Aku hanya bisa berlatih dan menjadi lebih kuat sebelum menerima tantangannya. Adapun tindakanku, sebagian besar karena aku ditakuti oleh kelompok besar itu. Pemuda yang terus-menerus menantang saya harap Anda bisa mengerti. Tuka Luo menatap Luo Feng dengan mata terbelalak. Dia adalah satu-satunya di antara putra-putra Doyan yang mencapai keabadian. Selama periode waktu yang lama, semua keluarga Doyan telah meninggal, hanya menyisakan dia. Meskipun dia hanya level resmi yang abadi, karena status spesialnya, posisinya sangat tinggi. Insiden dengan saudara-saudara Beizi telah membuatnya sangat tidak puas dengan Luo Feng. Namun dia tidak berani membuat keributan di depan ayahnya. Sekarang setelah mereka keluar dari aula, dia ingin mengambil tulang dengan Luo Feng. Namun, Luo Feng mengaku kalah. Dia menyerah begitu saja, mengakui bahwa dia bukan tandingan Bei Qiu. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu, Tuka Luo berkedip beberapa kali. Ketika saya lebih kuat dan saya memiliki kepercayaan diri, saya pasti akan menantang Bei Qiu ketika saya datang ke sini. Untuk saat ini, saya benar-benar terlalu lemah. Luo Feng membungkuk. Penatua Tuka Luo, jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi dulu. Tuka Luo hanya bisa mengangguk. Luo Feng membawa Dilan dan si Fan Qi dan pergi. Ini, Tuka Luo berdiri di sana untuk sementara waktu, terdiam. Luo Feng berjalan di dalam istana Doyan dan menabrak saudara Beizi yang telah kembali ke istana. Manusia Luo Feng, terimalah tantanganku. Bei Qiu berdiri di depan Luo Feng. Aku punya urusan yang harus diselesaikan, tolong beri jalan, kata Luo Feng. Di sampingnya, Dilan melepaskan energi abadinya, kekuatan kuat itu segera menepis Bei Qiu seperti menyapu, Luo Feng, Dilan dan si Fan Qi dengan cepat pergi setelahnya. Anda, Bei Qiu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Luo Feng berjalan melalui jalan berkelok-kelok di istana, berpikir di dalam, sekarang setelah saya mempelajari tablet dan memperoleh tingkat Nansen 36, saatnya untuk pergi. Paling-paling saya akan berkunjung ke suku Pagoda dan kembali ke Bima Sakti setelahnya. Nanti, saya harus menukar poin untuk 10.000 kontrol jiwa, tapi itu sangat mahal. Namun, untuk mengontrol sarang induk, itu sepadan. Saya akan berlatih di bumi untuk sementara dan setelah saya sepenuhnya mengendalikan sarang induk, saya akan menuju ke kota kekacauan utama. Di sana saya akan berlatih sebentar. Saya memiliki beberapa kesempatan untuk mempelajari tablet 9 alam semesta yang saya miliki. Bisa menggunakan. Semua anggota inti perusahaan alam semesta virtual memiliki hak istimewa untuk memasuki kota kekacauan utama. Ketika mereka pertama kali bergabung di tingkat alam semesta, mereka memiliki kesempatan 30 tahun gratis. Itu adalah pertama kalinya Luo Feng. Di tingkat penguasa domain, mereka memiliki kesempatan gratis lain untuk belajar di sana selama 300 tahun. Di tingkat penguasa sektor, mereka memiliki kesempatan 3000 tahun gratis lainnya. Ini semua diberikan, sebuah hak istimewa untuk murid inti. Juga ketika mereka memasuki kota kekacauan utama, meskipun pada tingkat penguasa domain mereka diberikan 300 tahun gratis, Luo Feng benar-benar dapat berlatih selama 500 tahun atau bahkan 1000 tahun, satu-satunya harga adalah, kelebihan waktu yang dibutuhkan poin. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak poin yang dibutuhkan. Jika seseorang memiliki poin yang cukup, adalah mungkin untuk tinggal di kota kekacauan utama selama 100-an ribu tahun. Saat poin mereka selesai, kota kekacauan utama akan memaksa Luo Feng untuk pergi. Luo Feng memikirkan masa depannya saat dia meninggalkan istana Doyan bersama Dilan dan tetua si Fan Qi. Yang mulia, penguasa 5 sektor dan Kasna menyambutnya. Ayo pergi, Luo Feng memerintahkan. Yang mulia, manusia Luo Feng. Yang mulia, manusia Luo Feng. Sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar. Luo Feng mendongak, di kejauhan siluet kabur dengan cepat terbang, mengembun sekitar 10 meter jauhnya dari Luo Feng. Itu adalah pria lapis baja batu abu-abu, matanya tampak seperti permata merah, mereka memandang Luo Feng dan tersenyum, saya dipanggil Kebu. Kebu, tetua si Fan Qi berteriak, kaget.
Penatua Si Fan Qi, pria lapis baja batu abu-abu membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Luo Feng memandang dengan rasa ingin tahu pada yang lebih tua. Yang lebih tua tersenyum, "Yang mulia Luo Feng, ini adalah kebu yang lebih tua, dia adalah seorang abadi dari suku Tuoyan. Dia berpartisipasi dalam perang dengan manusia beberapa kali, dia memiliki beberapa teman manusia." Petik 2. Luo Feng menatap kebu yang tidak pernah mati. "Ketika saya berada di kota suci, saya mendengar tentang acara yang mulia. Saya tidak berani mengganggu Anda selama ini, sekarang Anda akan pergi, saya memutuskan untuk datang mengirim Anda pergi." Pria lapis baja batu itu tersenyum. "Ini benar-benar kesempatan yang membahagiakan bagi saya untuk melihat manusia di kampung halaman saya." Luo Feng tersenyum dan mengangguk. "Kemana perginya yang mulia di dunia Laos?" Pria lapis baja batu itu tersenyum. "Hanya kota suci, suku pagoda juga." Luo Feng menjawab. Penatua kebu berkata, "Yang mulia Luo Feng, rumah dari perlombaan tanduk emas, dunia Laos, memiliki sejarah yang sangat kuno dengan banyak tempat misterius yang mungkin bermanfaat bagi pelatihan Anda. Apakah Anda belum pernah pergi ke tempat-tempat itu? Tempat khusus apa yang ada di sana?" Luo Feng bertanya tanpa terlalu tertarik. Karena dunia Laos adalah benua luas yang dibangun dan bukan benar-benar entitas yang terbentuk secara alami dari alam semesta, bahkan jika ada harta yang ditinggalkan oleh pejuang ras tanduk emas, itu akan lama tersapu. Penatua kebu menyadari bahwa Luo Feng tidak tertarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Tuanku menyuruhku mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Luo Feng ini. Namun, di sampingnya dia memiliki penjaga abadi manusia dan Si Fan Qi. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatanku dan selama mereka ada di sini, aku tidak punya harapan untuk membunuhnya. Jika aku tidak bisa membuatnya tinggal di sini di dunia Laos, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan." Setelah jiwa seseorang diserang, mereka menjadi sepenuhnya setia kepada pemiliknya. Perintah tuannya adalah yang paling penting. Mereka bahkan tidak peduli untuk mengorbankan hidup mereka. "Perlombaan tanduk emas kami memiliki aturan bahwa saat seseorang mencapai tingkat alam semesta, mereka harus meninggalkan suku mereka dan berlatih di luar," kata penatua kebu. "Oleh karena itu, di tanah terlantar Laos World, ada beberapa kuil yang dibangun oleh orang-orang abadi yang akan menyerap para pemuda luar biasa di luar. Perlombaan tanduk emas kami mendorong beberapa makhluk kuat untuk menuju ke kuil-kuil ini dan dengan demikian membuat para pemuda semua bersemangat untuk benar-benar pergi suku mereka dan berlatih." Luo Feng tertawa. "Dalam waktu yang sangat lama, beberapa makhluk hebat meninggalkan benda-benda ketika mereka jatuh. Kami para tetua secara alami tidak akan pergi dan dengan sengaja mencari harta ini." Kebu tertawa. "Adapun Undiying lainnya, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mencari di seluruh Laos World, sehingga menciptakan banyak tempat ajaib. Juga, untuk meningkatkan kekuatan Undiying ras tanduk emas kita dan orang normal, kita telah membangun beberapa tempat suci. Tanah seperti tempat tablet suci bagaimanapun juga hanya untuk prajurit emas dan luar angkasa. Prajurit lain yang memahami hukum lain memiliki tempat khusus mereka sendiri." Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tertarik. Ada satu tempat yang akan sia-sia jika yang mulia tidak berkunjung." Komputer kuantum pergelangan tangan kebu tiba-tiba mengeluarkan proyeksi di udara. Di atasnya ada gambar sederhana. Ini adalah tempat di mana pejuang manusia pasti harus pergi ketika mereka berkunjung." Luo Feng yang sangat santai selama ini mengedipkan mata pada gambar itu, hatinya bergetar saat matanya berbinar. Dia menatap tajam pada gambar di foto itu. Bagaimana ini?" Gelombang besar meletus dalam pikiran Luo Feng. Gambar pada gambar adalah patung besar di ngarai gunung. Seluruh patung itu adalah kadal besar seperti binatang buas dengan satu tanduk. Tekanan tak berbentuk itu membuat semua orang bergidik di dalamnya. "Itu dia, Dewa Binatang. Itu patung Dewa Binatang." Luo Feng menatap gambar itu dengan tajam. Beberapa pertemuan ajaib di benua Sungai Darah telah membuat Luo Feng menyadari era yang sangat kuno. Kembali ketika kekuatan absolut dari perusahaan alam semesta virtual telah bentrok dengan Dewa Binatang yang menakutkan dari benua Sungai Darah berulang kali. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat Dewa Binatang itu, dia masih bisa merasakan kekuatannya yang menakutkan. Itu jauh melebihi binatang bertanduk emas dan binatang Huisu. Penatua kebu memperhatikan ekspresi Luo Feng dan segera tersenyum. "Ini adalah tempat yang sangat istimewa di rumah tanduk emas kita. Ini juga tempat hampir semua pejuang besar umat manusia akan pergi." Beast God Canyon. Ngarai Dewa Binatang. Luo Feng menatap kebu yang lebih tua. "Perlombaan tanduk emas menyebut patung ini Dewa Binatang juga? Makhluk terhebat ras kita, Doyan Si Luo Duo pernah berkata bahwa studinya semua berasal dari pemahaman yang diperoleh dari patung ini." Tetua berseru. Saat itu, dia bahkan mengatakan bahwa selama siapapun dapat memahami patung Dewa Binatang buas yang besar ini, maka kekuatan orang itu akan meningkat seperti miliknya.
Luo Feng bergidik. Kekuatan yang mirip dengan level si Luo Duo. Si Luo Duo itu adalah pemimpin terbesar dari seluruh ras tanduk emas. Dia sendirian mendirikan seluruh ras, seberapa kuat dia? Dan karena doyen si Luo Duo mengatakan itu, Kebu menghela nafas. Selama triliunan tahun, banyak orang dari ras kita telah pergi untuk mempelajari patung itu. Namun, tidak ada yang menemukan misteri apapun. Bahkan para doyen, saya belum pernah mendengar ada yang memahami patung ini. Makhluk manusia, mereka yang datang ke sini semuanya secara khusus datang untuk mempelajari patung itu, ingin memahaminya dan memiliki kekuatan sekuat si Luo Duo. Namun, aku belum pernah mendengar ada yang memahaminya. Tentu saja, mungkin ada beberapa di antara umat manusia yang telah memahaminya tanpa mengumumkannya. Luo Feng tercengang. Jadi, pemimpin terbesar dari ras tanduk emas si Luo Duo, dia mendapatkan kekuatannya dari pemahaman tentang patung Dewa Binatang. Penatua si Fan Qi, apakah ada hal seperti itu? Luo Feng melihat yang lebih tua di sampingnya. Si Fan Qi mengangguk, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selain si Luo Duo yang hebat, belum ada orang lain yang memahami patung itu. Bahkan aku, melihatnya, aku merasa seolah-olah itu adalah patung biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Struktur, saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Bahkan ada seorang doyen yang membuat saran untuk membelah patung itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang khusus tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, untuk menghormati si Luo Duo, dan percaya pada kata-katanya, mereka melarang tindakan seperti itu. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Si Fan Qi menggelengkan kepalanya. Luo Feng terkejut. Si Fan Qi adalah seorang kaisar tingkat abadi, makhluk kuat yang mampu berteleportasi. Jika ditempatkan di negara alam semesta Ganwu, mungkin hanya pemimpin negara alam semesta Ganwu yang lebih kuat darinya. Untuk makhluk seperti itu, bahkan dia tidak bisa membuat patung apapun. Bawa aku ke sana, Luo Feng segera berkata. Kapal planet Yunmo membiarkan kota suci dan menuju ke ngarai Dewa Binatang. Yang mulia, bagi Anda untuk membawa saya ke ngarai Dewa Binatang, terima kasih. Di dalam ruang kendali, kata sesepuh batu abu-abu lapis baja kebu. Tidak apa. Luo Feng melihat ke tanah luas di luar, kamu juga ingin pergi mengunjungi teman di sana. Nyaman, kita bisa pergi bersama. Setelah itu Luo Feng berbalik dan kembali ke kamar istirahatnya. Dylan tinggal di kamar tepat di samping kamar Luo Feng untuk melindunginya. Saat ini tidak ada kesempatan sama sekali, Dylan ini terus mengikutinya, dan energi abadinya melilit Luo Feng sepanjang waktu sebagai alat peringatan. Kebu melihat ke belakang Dylan, berpikir ke dalam. Namun jangan terburu-buru, setelah kita mencapai ngarai Dewa Binatang, yang kuat ada banyak seperti awan, akan ada peluang. Ngarai itu tidak terlalu jauh dari kota suci. Setelah terbang di kapal planet Yunmo selama hampir sebulan, mereka mencapai tujuan mereka. Di udara di sepanjang pegunungan yang terus-menerus, sebuah kapal segitiga berwarna darah melambat dengan cepat dan melayang di sana. Hua, pintu kabin terbuka. Luo Feng membawa Dylan dan kelompoknya keluar dari kapal dan menyimpan kapal itu di dalam dunia internalnya. Yang mulia Luo Feng, penatua si Fan Qi menunjuk ke kejauhan, itu adalah ngarai Dewa Binatang, patung Dewa Binatang itu ada di sana. Luo Feng melihat ke atas, samar-samar membuat siluet kabur di dalam ngarai. Ayo pergi, Luo Feng memerintahkan. Sou. Mereka langsung terbang lebih dari puluhan ribu km, Luo Feng dan kelompoknya melayang di atas ngarai. Begitu banyak klan ras tanduk emas. Luo Feng melihat para anggota klan yang sedang berlatih di sepanjang gua ngarai. Ada lebih banyak lagi di tanah luas di bawah mereka. Karenanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti yang dikatakan si Luo Duo sebelumnya, selama seseorang dapat memahami patung ini, mereka akan memiliki kekuatan sekuat miliknya. Oleh karena itu, tak terhitung prajurit kita berkumpul di sini. Kebu menunjuk ke bawah dan tersenyum. Lihat, kuil setinggi 3000 km itu adalah kuil doyen, itu dibangun khusus di sini untuk melindungi patung itu. Luo Feng bisa melihat kuil megah di bawah. Namun, dibandingkan dengan patung Dewa Binatang, kuil itu terlihat biasa saja. Patung Dewa Binatang buas besar di sana berbaring seperti dalam bentuk tidur, panjang seluruh tubuhnya dengan ekornya sekitar 10.000 km. Kebu menjelaskan. Luo Feng dengan cepat turun dan terbang menuju patung itu. Dia mendarat di tanah dan menatap patung Dewa Binatang yang sangat besar. Dia telah memperoleh patung Dewa Binatang di dunia Sungai Darah sebelumnya. Namun itu jauh lebih kecil, juga patungnya sendiri adalah salah satu Dewa Binatang yang berdiri dengan keempat kakinya dan mengangkat tanduknya ke atas dan melolong. Namun yang satu ini sekitar 10.000 km dan menggambarkan Dewa Binatang buas, menutup matanya dan tidur. Setiap skala sangat jelas. Tekanan yang mengerikan.
Ini hanyalah patung tak bernyawa, namun itu membuatku merasa seperti menghadapi tekanan kuno itu. Luo Feng melihat patung Dewa Binatang yang sedang tidur dan menahan napas. Yang mulia, bahkan orang-orang yang tidak mati atau orang-orang yang tidak mati pun tidak berhasil mempelajari dan memahami keajaiban patung ini. Penatua si Fan Qi menghela nafas saat dia mendarat di sampingnya. Tidak ada yang bisa memahaminya. Aku juga tidak mengerti. Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Benar, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Patung kecil yang dia dapatkan, binatang bertanduk emas itu bisa mempelajari cakar langitnya yang sobek dan dia bisa merasakan dewa di dalamnya. Dengan energi misterius yang memancar dan citra dewa binatang itu sendiri, dot itu memungkinkan binatang bertanduk emas untuk terus meningkat dan mencapai terobosan. Namun, patung dewa binatang besar yang agung ini, Luo Feng sangat jelas bahwa mereka berdua adalah dewa binatang. Selain tekanan yang menakutkan, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Pasti ada beberapa rahasia, bahwa si Luo Duo tidak akan begitu saja meninggalkan patung ini dan membodohi klannya selama triliunan tahun. Luo Feng menatap patung itu. Aku akan membandingkannya dengan patung kecilku dan melihat apa perbedaan di antara mereka. Aku akan mulai dari setiap skala. Pada saat ini, bukan hanya Luo Feng, bukan hanya klan tanduk emas, ada pejuang manusia mutlak lainnya, berusaha keras untuk memahami patung besar ini di hadapan mereka.